Tapi masalahnya UMKM ini kebanyakan tuh belum mampu, mereka belum bisa untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi pemerintah itu menyediakan alternatif berupa pembiayaan UMI ini agar usaha kecil, mikro itu bisa mengakses permodalan untuk usaha. Oke. Terus syarat suatu usaha bisa dikatakan usaha mikro tuh apa? Halo Sobat 180, selamat datang di podcast KPPN Marisa. Podcast ini namanya Pocin 180 yang merupakan singkatan dari Podcast Insan Perbendaharaan 180. Nah, dengan adanya podcast ini diharapkan kami dari KPPN Marisa bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat nih, hal-hal unik dan menarik seputar pengelolaan APBN yang mungkin Sobat 180 belum ketahui. Oke, karena ini adalah podcast pertama kita kedatangan tamu atau narasumber yang spesial banget, spesial pakai telur gitu. Kita kedatangan Wardah. Hai Wardah. Hai. Mungkin sebelum mulai panjang lebar, perkenalan dulu kali ya. Iya. Namanya siapa dan sedang bekerja di seksi mana? Oke. Ya, perkenalkan saya Wardah Muslimah dan di KPPN Marisa ini saya di seksi bank. Oke, di seksi bank ya. Aku pengen tahu nih kalau di seksi bank tuh kerjaannya sehari-hari tuh ngapain aja gitu. Sehari-hari. Iya. Ya, kalau di seksi bank ini ada tugas penyaluran dak fisik, dana desa, BOS, BOP gitu. Terus juga ada Monef UMI. Nah, kalau dua tugas ini agak nggak nyambung sih dengan tusi-tusi KPPN yang pencairan dana. Jadi kalau di seksi bank itu juga ada pengelolaan rekening. Terus juga ada penata usahaan penerimaan negara. Itu yang kayak konfirmasi, yang biasanya kamu ngelihat aku kan, ya sehari-hari melaksanakan konfirmasi. Iya, Ya, betul. terus juga ada pencairan SP2D. Oke. Berarti tugas di seksi bank tuh ada dua yang berhubungan dengan tusi Iya. dan non tusi. Oke, kalau tusi tuh kayaknya aku sehari-hari tuh udah lihat Wardah sih sehari di kantor gitu. Wih. Mungkin aku penasarannya sama yang non tusi. Kan tadi non tusi ada DAK fisik, dana desa dan UMI gitu ya. Yup. Kalau DAK fisik dan dana desa mungkin aku juga tahu dikit-dikit. Tapi aku tuh kepo banget sama UMI. Apa sih ya? UMI itu apa sih gitu? UMI itu program pemerintah, Pi. Yang tujuannya itu untuk pemberdayaan UMKM. Jadi terutama dengan akses permodalan. Oke. Dengan akses permodalan Iya. ya. Terus Seperti KUR. seperti KUR. Iya, KUR. Kalau KUR pernah dengar kan? Pernah. KUR, Iya. Apa dong panjangannya? kredit usaha rakyat. Iya, benar. Masih ingat. Oke, berarti UMI itu mirip sama KUR. Iya, kurang lebih. Terus bedanya UMI dan KUR apa? Ada bedanya nggak tuh? Iya. Kalau KUR itu dia disalurkan oleh bank. Otomatis kalau pelaku UMKM ini mau untuk dapat KUR, nah mereka itu harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bank. Tapi masalahnya UMKM ini kebanyakan tuh belum mampu, mereka belum bisa untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi pemerintah itu menyediakan alternatif berupa pembiayaan UMI ini agar usaha kecil, mikro itu bisa mengakses permodalan untuk usaha. Oke. Terus syarat suatu usaha bisa dikatakan usaha mikro tuh apa? Syarat. Iya. Maksudnya Atau karakteristik karakteristiknya gitu ya? iya, karakteristiknya apa ya? Usaha ultramikro itu yang pertama tuh mereka belum memiliki legalitas usaha, Pi. Jadi mereka tuh belum punya yang namanya NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Terus juga biasanya belum punya NPWP tuh untuk pajak, nomor pokok wajib pajak tuh belum. Terus juga biasanya belum ada sertifikasi seperti PIRT. PIRT itu pangan industri rumah tangga. Terus juga seperti BPOM dan juga sertifikasi halal kayak gitu. Terus juga karakteristiknya itu barang yang mereka jual itu biasanya tuh sering ganti-ganti. Jadi misal mereka jualan suatu barang tapi hanya bertahan setahun 2 tahun gitu karena mungkin kurang menguntungkan, mereka ganti lagi apa gitu yang dijual. Terus juga tempat usaha mereka juga sering pindah-pindah. Dan juga dalam pengelolaan keuangan itu biasanya mereka belum bisa tuh, masih
keuangan pribadi mereka itu masih disatukan dengan keuangan usaha. Jadi mungkin mereka kurang bisa ya untuk tahu bahwa usaha mereka ini sebenarnya balik modal nggak sih, untung nggak sih, itu mereka masih belum tahu. Jadi butuh bimbingan. Oke, kalau dari penjelasanmu tadi berarti sebenarnya banyak banget ya masyarakat di sekitar kita yang melaksanakan usaha dan sebenarnya mereka tuh termasuk ultramikro gitu. Berarti kalau masyarakat tadi itu ingin mendaftarkan sebagai debitur UMI itu ada syarat yang harus dipenuhi nggak dari masyarakat itu sendiri? Syaratnya mudah banget kok, Pi. Jadi yang pertama itu cukup mereka adalah warga negara Indonesia. Jadi itu dibuktikan dengan NIK elektronik. Dan yang kedua itu mereka itu tidak sedang menerima pembiayaan pemerintah lain seperti KUR. Oke, berarti yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua tidak menerima pembiayaan kredit usaha rakyat seperti itu. Ya, benar. Oke, berarti kalau masyarakat tersebut ingin mendaftarkan sebagai penerima pembiayaan UMI, apa yang harus mereka lakukan atau mereka harus menuju kemana gitu? Kalau di Gorontalo nih contohnya, itu tuh ada Pegadaian. Kalau Pegadaian pasti tahu ya, Pi. Nah, itu mereka juga menyalurkan UMI tuh. Terus ada PNM. PNM apa tuh PNM? PNM masa nggak tahu sih? PNM loh. Apa? Aku nggak Pernah tahu. dengar nggak? Pernah dengar? Pernah, tapi mungkin Ya kalau di dekat dong. sini tuh yang ada di dekat bakso itu loh, yang biasa kita makan di situ. PNM sebelahnya pokoknya di situ. Iya. Kepanjangan dari Permodalan Nasional Madani. Permodalan Nasional Madani. Nah, jadi PNM tuh juga dia nyalurin UMI. Oh gitu. PNM ini tuh anak usaha, dia tuh LKBP, Lembaga Keuangan Bukan Bank, anak usaha dari Bank BRI. Dan dia tuh bergerak di bidang UMKM dan koperasi gitu. Tapi nggak terbatas di Pegadaian dan PNM ini sih, masih ada banyak lembaga lain yang juga mereka itu menyalurkan UMI. Yang penting syaratnya itu mereka memenuhi syarat-syarat penyalur UMI gitu aja. Kayak mereka harus berkinerja baik gitu, terus sudah berpengalaman di pembiayaan UMKM, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk wilayah Gorontalo dan Marisa ini mungkin dibiayai dari lewat Pegadaian dan PNM. Ya, bisa diakses lewat Pegadaian dan PNM. Diakses lewat Pegadaian Mereka dan penyalurnya. PNM. Oke. Terus misal masyarakat tadi udah berhasil mendaftar dan sudah bisa mendapatkan pembiayaan UMI. Lalu mekanisme pembiayaannya seperti apa? Ya, jadi kalau mekanismenya itu, kalau Pegadaian dan PNM ini mereka menyalurkannya secara langsung. Jadi dengan produk dan profil yang bermacam-macam, itu nanti debitur bisa menyesuaikan mereka mau ngambil jenis kredit yang kayak apa sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Jadi plafonnya itu macam-macam. Bisa, ya pokoknya mereka maksimal 20 juta gitu. Terus juga tenornya juga bisa disesuaikan, mau yang berapa bulan, mungkin ada yang 6 bulan, 12, 24, macam-macam. Tergantung juga. Terus mereka juga bisa memilih tuh mau yang konvensional atau syariah. Dan juga mereka bisa mengambil kredit yang mau individu atau berkelompok gitu, macam-macam. Jadi ya disesuaikan aja gitu. Wah, oke, aku tambah paham nih sekarang. Terus ada lagi ya mau aku tanyain, apakah masyarakat tadi itu menerima manfaat lain selain menerima pembiayaan UMI? Iya. Apa tuh? Jadi selain menerima pembiayaan UMI yang plafonnya itu maksimal 20 juta, itu mereka juga akan mendapatkan pendampingan dari penyalur ini. Karena pada akhirnya itu kan tujuannya kan agar UMKM ini mereka itu mampu buat naik kelas. Akhirnya mereka supaya bisa mengembangkan usaha dan akhirnya bisa mengakses bank. Maksudnya mengakses pembiayaan dari bank agar mereka bisa mendapatkan permodalan juga dari bank, naik kelas gitu. Agar berkembang. Nah, contohnya itu seperti apa? Mungkin kalau dari penyalur itu ada seperti pemberian motivasi, kemudian konsultasi, dan mereka juga melakukan pengawasan terhadap perkembangan UMKM debitur mereka ini. Oke. Aku udah mulai paham banget tentang UMI ini. Tapi aku masih penasaran nih, masih kepo. Waduh, iya. Kan tadi tuh UMI itu disalurkan lewat Pegadaian dan PNM. Lalu UMI kan didanai dari APBN ya? Iya, benar. Apakah ada lembaga yang atau instansi yang mewadahi dalam pengelolaan dana UMI itu?
Iya, itu PIP, Bi. PIP. Ya, pasti pernah Oke. dengar lah ya PIP. Tahu kalau PIP Pusat Investasi Pemerintah. Iya, bener nggak? bener. Oke. Bener sekali. Jadi PIP itu Pusat Investasi Pemerintah. Ya ini BLU pengelola dana. Yang dia tuh mendapatkan tugas untuk menggulirkan dana APBN ke penyalur itu, dana untuk pembiayaan UMI itu. Jadi dia yang mengelola. Oh, kayak gitu, kayak gitu. Oke. Terus, oke. Aku penasaran lagi. Kan kita nih di KPPN ya. Terus kita juga mengawasi UMI. Terus jadi peran KPPN dalam UMI ini apa? Iya, tugasnya ya kita Iya, ngapain mungkin, sesi bank itu iya. ya. Yang pertama tuh ada dua sih, Pi. Ada dua kegiatan monitoring yang dilakukan. Yang pertama itu ada yang namanya survei ketepatan data. Nah, jadi ini tuh nanti tuh KPPN khususnya seksi bank itu meminta data debitur ke penyalur, ke PNM, ke Pegadaian itu kita minta. Nanti mereka akan kirim datanya dan kita akan mencocokkan benar nggak sih data yang mereka punya dengan yang tercatat di SIKP. Gitu. Jadi kita ingin memvalidasi benar nggak sih data-data yang tercatat di SIKP ini itu valid atau enggak. Gitu. Terus yang kedua ada yang namanya survei keekonomian debitur. Kalau tadi tuh yang ketepatan tuh kita lakukan secara tribulanan. Kalau yang ini kita lakukan secara semesteran. Jadi ada yang namanya survei baseline dan endline-nya, Pi. Kalau itu pernah dengar nggak, Pi? Kita bahas seperti itu di KPPN. Baseline dan endline pernah. Baseline dan endline, iya. Baseline mungkin awal mula, terus endline setelahnya, bener Iya, nggak? benar banget. Jadi Oke. untuk mengukur dampak gitu ya. Jadi baseline ini kita ingin tahu awal-awal mereka mendapatkan UMI itu bagaimana kondisi keekonomian mereka dibandingkan dengan setahun kemudian. Kita ukur lagi apakah ada peningkatan gitu. Mengukur dampak dari pembiayaan UMI yang mereka terima ini. Dan itu dilakukan secara semesteran. Kemudian juga tujuannya sih untuk menjadi feedback ya nantinya untuk PIP dan kantor pusat DJPB agar mereka itu bisa mengetahui sebenarnya UMI ini efektif nggak sih buat dijalankan gitu. Dan juga KPPN melaporkannya itu ke Kanwil secara semesteran. Kita tuh bikin laporan untuk ke Kanwil. Oh, oke. Berarti untuk monefnya skemanya seperti itu ya, atau alurnya seperti itu. Iya. Lalu ada lagi nggak selain monef? Ada yang dilakukan KPPN lagi atau hanya monef aja gitu? Sebenarnya KPPN itu dia tuh dituntut untuk memiliki peran lebih ya. Dituntut untuk turut memberdayakan UMKM ini. Mungkin salah satunya itu kita melakukan sinergi dengan lembaga dan instansi lain yang juga bergerak di bidang UMKM. Ya contohnya kayak Pemda, terus dengan bank, dengan penyalur-penyalur atau asosiasi UMKM lain yang ada di daerah wilayah kerja KPPN gitu. Terus ada juga kita itu diharapkan menjadi istilahnya tuh point of contact gitu, point of contact. Jadi diharapkan mereka bisa mengakses informasi ya stakeholders KPPN itu bisa mengakses informasi mengenai pembiayaan UMI itu dari KPPN langsung. Jadi diharapkan KPPN tuh mampu menyediakan informasi itu. Oke. Aku jadi wawasanku jadi bertambah nih setelah tanya-tanya ke Wardah. Aku jadi tahu tentang UMI, terus kayak peran UMI bagi masyarakat, terus sumber UMI, terus dan peran KPPN sendiri ya, peran KPPN sendiri bagi proses keberlangsungan UMI ini. Ternyata KPPN tuh selain berperan dalam mengawal APBN untuk disalurkan ke instansi pemerintah, ternyata KPPN tuh juga berperan untuk mengawal dana APBN yang disalurkan ke masyarakat non instansi pemerintah gitu. Ya. Bener nggak, Wardah? Bener banget. Keren banget. Oke. Wah, aku ini seru dan menarik banget nih, Iya kan? topik obrolannya. Sebenarnya pengen tanya banyak lagi, tapi mungkin Wardah akan melanjutkan pekerjaannya. Iya bener. Mungkin bisa kita sambung lain kali. Dan makasih banyak karena udah bersedia aku tanya-tanyain di podcast perdana kita ini. Kalau kamu diundang jadi narasumber lagi, jangan kapok ya, Dah. Oh, siap. Oke, mungkin teman-teman Sobat 180, sekian dulu pembicaraan kita tentang podcast pertama ini tentang UMI. Dan aku juga berharap semoga gak cuma aku aja nih yang paham dan bertambah wawasannya tentang UMI. Semoga teman-teman semua juga paham. Aku
Opi sebagai host pamit undur diri dulu dan Wardah. mungkin kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.